minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Antum bil khair? Masa'al khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Abnai thalabah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pengajian kita kitab Lubabul Hadis karangan Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita sambungkan roh kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan Al-Fatihah pada beliau dan juga kepada pengarang kitab ini dengan harapan semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa mu'allif bi hadzal kitab Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa ala alihi wa alihi wa zurriyyati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sekarang kita lanjut pelajaran kita. Kemarin sampai bab terkait masalah istighfar. Bab 20. Ya. Kita lanjut pelajaran kita di halaman 31 bab yang ke-21. Al-babu al-hadi wal ishrun. Bab yang ke-21 fi fadilati zikrullah ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah ta'ala al-imani, menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan iman. Jadi orang dikatakan beriman itu ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebutnya, dengan berzikir. Jadi zikir bisa dimaknai ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga bisa dimaknai berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa bara'atun minan nifaq, dan ini menghilangkan daripada nifak, munafik. Wa hisnun minasyaiton, dan penjaga daripada syaitan. Wa hirzun minan niron, dan pelindung daripada api neraka. Dari hadis ini diketahui bahwasanya ternyata orang sering kesurupan, masih sering dimasuki setan, bisa jadi karena kurang berzikir. Ya. Jadi kalau ada orang berzikir masih kesurupan, maka dipertanyakan zikirnya. Karena secara garis besar, ketika orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika orang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhindar daripada setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mali thalathun. Amal yang paling berat itu ada 3. Yang pertama zikrullah ta'ala, menyebut Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin, dalam setiap keadaan.
wa muasatul akhi. Yang kedua itu meringankan atau meluaskan seorang tetangganya, meluaskan saudaranya. Min malikin wa insafun al-faqir. Min malikin wa muasatul akhi min malik. Ini min malika. Jadi meluaskan atau membantu saudara dengan malika, dengan uangmu. Artinya banyak sedekah kepada saudara kita. Wa insaful fakir, dan berbuat baik al-ba'isi min nafsika, kepada orang-orang fakir atau orang miskin. Jadi 3 hal yang sangat berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meringankan saudaranya dengan harta, jadi banyak sedekah. Yang ketiga berbuat baik kepada fakir miskin. Ini 3 hal. Kalau nggak bisa yang ketiga atau nggak bisa yang kedua, minimal yang pertama. Nggak punya harta saat pengen mau ngasih ke orang, minimal menyebut Allah, mengingat Allah, sudah termasuk mendapatkan dari 3 hal yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatun hubbillahi hubbud dzikrillah. Tanda daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu bughdillahu. Adapun tanda daripada membenci Allah Subhanahu wa taala adalah buktu zikrillah azza wa jalla, adalah dengan membenci zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda ya. Kalau seandainya orang itu cinta sama Allah, tandanya mudah. Apa tandanya? Dia cinta zikir, dia cinta ingat kepada Allah. Akan tetapi kalau orang nggak suka dengan majelis zikir, nggak suka dengan orang zikir, itu tandanya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nengok ada pengajian zikir, dibubarkannya. Nah, ini berarti tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanda cinta kepada Allah adalah cinta dengan zikir, cinta dengan majelis zikir, cinta dengan orang yang zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita baca agak cepat ya. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatun anillah, dikisahkan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a abdi, aku selalu senantiasa bersama hambaku, idza dzakaroni, kalaulah seandainya hambaku itu mengingatku, wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak karenaku syafatahu, bibirnya. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ini senantiasa bersama seseorang yang selalu mengingatku. Kita zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah bersama kita. Yang tandanya apa? Yang bibirnya itu bergerak. Nah, artinya ini juga termasuk bisa dijadikan dalil zikir dengan jahar. Jadi zikir itu yang afdal adalah dengan pergerakan bibir. Boleh pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah. Atau yang enggak besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bebas ya. Dengan hati ya bagus. Tetapi dengan menggerakkan bibir juga bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah ta'ala bil ghadati, maka ingatlah atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi, dan pada waktu petang. Afdalu min darbis suyufi fi sabilillah. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang, afdalu, lebih utama, min darbis suyufi fi sabilillah. Itu lebih utama dibandingkan memukul suyuf, pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang zikir ketika waktu pagi dan petang ini lebih utama dibandingkan yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita selalu rutinkan
Ketika pagi hari kita baca istighosah sama-sama, di sore hari pun kita baca Ratibul Hadat bersama-sama. Ya, insya Allah kita pahala berzikir itu selain daripada pahala yang pernah kita sebutkan sebelumnya, ini kedudukannya lebih utama dibandingkan kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Kita punya amalan zikir. Ada yang pakai subhanallah, tak pakai tasbih. Ada alhamdulillah, ada yang pakai Allahu akbar. Tapi dikatakan yang paling utama adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau bingung mau zikir apa, pakailah zikir yang paling utama. Apa itu? La ilaha illallah. Akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan zikir-zikir yang lain. Boleh zikir yang lain, tapi jangan lupa, jangan sampai meninggalkan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzurullaha dzikran khamilan." Zikirlah atau ingatlah kepada Allah dengan zikir khamilan. Dengan zikir khamilan. Kila, maka dikatakan, "Wa ma dzikrul khamil?" Wahai ya Rasulullah, zikir khamil itu apa? Az-zikru al-khafi, yaitu zikir dengan pelan. Tadi di awal dikatakan zikir yang bagus itu adalah dengan menggerakkan bibir. Nah, ini sebenarnya masuk. Zikirnya pelan tetapi bukan di dalam hati. Zikir Pak. Pelan-pelan. Tapi tetap bibirnya bergerak, tetapi dengan suara lirih. Suara lirih itu apa? Suara lirih itu kayak gerutu sendiri. Nah, jadi gini. Nah, kan kayak gerutu sendiri, tapi dalam konteks zikir. Zikirnya berarti nah, orang lain tidak dengar, kita sendiri bisa mampu dengar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadi darajatan indallahi yaumil qiyamah. Yang paling mulia di antara al-ibad para hamba, darajatan derajatnya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, adzzakirunallaha katsiran, yaitu orang memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala katsiran, yang banyak. Jadi konteks ibadah itu yang bagus adalah pertama banyak, yang kedua ikhlas. Apa? Pertama banyak, yang kedua ikhlas. Zikir yang banyak dan ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul dzikri adzikru al khafi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir dengan pelan. Pelan, dan tidak mekek-mekek. Wa khairul ibadati akhaffuha. Dan ibadah yang paling utama itu adalah yang paling teringan. Paling ringan. Nah, teringan. Wa khairul rizqi ma yakfi. Dan sebaik-baiknya rizki adalah yang cukup. Ini kita perlu bahas sedikit terkait masalah kalimat wa khairul ibadati akhaffuha. Ibadah yang paling ringan itu, yang paling baik adalah yang paling ringan. Jadi paling ringan ini definisinya masing-masing. Misalnya, kamu seorang yang kaya raya, maka ibadah yang paling baik adalah sedekah. Karena kalau orang kaya ibadah 1 juta, berat apa ringan? Ringan. Kamu seorang petani, misalnya, maka ibadah yang paling baik apa? Ya dengan bertani tadi. Atau mau sedekah, ya sedekah dengan padinya. Kamu seorang nelayan, ya pengen ibadah kayak mana? Sedekah dengan ikan. Ya, kamu seorang kuli, ya kuli diniatkan untuk ibadah. Jadi ibadah yang paling baik itu yang paling ringan. Nah, paling ringan ini kan bermacam-macam. Mungkin bagi si A sedekah itu paling ringan karena duitnya banyak. Nah, tapi bagi si B, oh ternyata sedekah itu berat, untuk makan dia susah. Nah, ini maksudnya seperti itu. Ya, selanjutnya
Al-babu ats-tsani wal ishrun. Bab yang ke 22. Ya, ats-tsani wal ishrun 22. Fi fadilatit tasbih. Fadilah bertasbih. Tadi yang utamanya kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk kalimat tasbih. Tasbih itu apa? Kalimat apa? Subhanallah. Tahlil berarti kalimat tahlil. La ilaha illallah itu tahlil. Takbir. Allahu akbar. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Ya. Kalau tahlilan berarti membaca kalimat tahlil yang utamanya kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi, tidaklah di atas bumi, rajulun yaqulu, terdapat seorang pemuda, seorang laki-laki yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi sampai sini, sampai la haula wala quwata illa billah, ini silakan digarisin. Ini amalannya tidak perlu diartikan. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la haula wala quwata illa billah. Ya. Illa ghufirat dzunubuhu, kecuali dosa-dosanya telah dihapuskan, walaupun mithla zabadil bahri. Dosa-dosa tersebut seperti buih-buih di lautan. Tuh. Jadi orang punya dosa kok sebanyak buih di lautan. Banyak tak buih di lautan itu? Buih di lautan itu sebanyak apa coba? Artinya kita nggak bisa ngitung ya. Nah, kok orang punya dosa sebanyak itu bisa hilang, bisa hapus dengan kalimat tasbih. Kalimat subhanallah. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucap kalimat subhanallah wa bihamdihi, ya, kalimat subhanallah wa bihamdihi ini fi yaumin, dalam waktu sehari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, hutat khotoyahu, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri. Ini hadis sama seperti di atas, walaupun dosanya seperti buih di lautan. Ya, tadi dikatakan barang siapa mengucap kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, ini dihapuskan dosanya seperti buih di lautan. Yang kedua, barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini sering kan ya? Itu baca 100 kali, maka dosa-dosanya dihapuskan walaupun seperti buih di lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kalimat subhanallah itu ganjarannya nisful mizan, itu separuh daripada timbangan amal. Jadi timbangan amal manusia itu kamu mengucapkan kalimat subhanallah udah terisi separuh. Kalau 2 kali berarti terisi penuh. Kalau timbangan manusia amalnya penuh, maka otomatis masuk surga. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah ini mil'u mizan. Tadi kalau kalimat subhanallah separuh, tapi kalau alhamdulillah maka 1 penuh. Wallahu akbar, adapun kalimat Allahu akbar ganjarannya ini memenuhi as-samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Wala ilaha illallah, adapun kalimat la ilaha illallah, laisa duna hasitrun wala hijab, maka tidak ada baginya penghalang, wala hijab, tidak ada pula hijab, hatta takhlasu ila rabbiha azza wa jalla, sampai kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah azza wa jalla. Maka kalau kita mau nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kuncinya di sini apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
tidak ada penghalang baginya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halala, barang siapa yang mengucapkan kalimat tahlil. Apa tahlil itu? Kalimat la ilaha illallah mi'atan, sebanyak 100 kali. Wasabbaha, dan kalimat tasbih mi'atan, 100 kali. Apa itu kalimat tasbih? Subhanallah mi'atan, 100 kali. Wa kabbara, dan takbir. Fa innahu khairum min asyri riqab, maka itu pahalanya lebih baik dibandingkan asyri riqab ya'tiquha, 10 budak yang dimerdekakannya. Wasab'in, dan 7 badanatin yang haruha, 7 ekor unta yang disembelihnya atau disedekahkannya, disembelih untuk disedekahkan. Ya, orang mengucapkan kalimat Allah tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, takbir 100 kali, ini pahalanya apa? Lebih baik dibandingkan memerdekakan 10 budak dan 7 ekor unta. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu sering kita ucapkan. Tapi ternyata kita anggap mungkin sepele. Ya, tapi ternyata apa? Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah tahlil ya. Untuk tahlil kita sering simak, sering banyak dengar. Ketika ada orang tahlilan dikatakan bid'ah. Ya, ini mungkin orang yang mengatakan itu belum ngaji, belum tahu fadilah daripada tahlilan, belum tahu fadilah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut marratan, 1 kali, marratan wahidatan, 1 kali. Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanah, maka Allah catat baginya 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayyi'ah, dan Allah hapuskan baginya 100.000 keburukan. Wa rafa'alahu mi'ata alfin darajah, dan Allah angkat baginya 100.000 derajat. Nah, ini digaris bawahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang ini sering kita baca ketika apa? Ketika baca maulid ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ditambah kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang pahalanya seperti itu. Ya, coba kita baca sama-sama 3 kali. Wahid tsani salasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini pahalanya Pak, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 derajat. Diberi pahala 100.000 kebaikan, dihapuskan 100.000 keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah ila akhiriha, bisa jadi akhirnya tadi yang sama seperti hadis di awal tadi ya, sebelum ini, tanatharat, maka berguguranlah anhu al khotoya, maka berguguranlah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, wa dzunuba, dan dosa-dosanya. Katanaduri auraqi syajar, seperti bergugurannya daun-daun di pohon. Ini penggambaran atau permisalan orang yang mengucapkan kalimat subhanallah. Itu ibarat ada pohon kayak lagi musim gugur, berguguranlah daun-daunnya. Nah, itu perumpamaan orang yang mengucapkan kalimat subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man qala subhana rabbiyal azim. Nah, ini kalimat apa? Ketika sujud atau rukuk? Rukuk atau sujud? Rukuk. Subhana rabbiyal azim. Apa balasannya? Ghurisa, ditanamkan lahu baginya biha dengan bacaannya tersebut syajaratan fil jannah, yaitu pohon di surga. Maka kamu mengucapkan ketika rukuk sholat itu subhana rabbiyal azimi, itu pahalanya, ganjarannya apa? Allah sudah tanamkan, Allah kasih pohon kamu di surga nanti. Ya, satu kali sholat berapa kali mengucap kalimat subhana rabbiyal azim? Itu satu rakaat. Ya, satu rakaat 3 kali. Ya. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Satu hari ada berapa rakaat? Berapa? 17 kali 3. Nah, itulah satu hari, satu malam kamu laksanakan sholat 5 waktu. Selain daripada pahala melaksanakan sholat, juga mendapatkan ganjaran diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pohon di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal a'la. Nah, tadi subhana rabbiyal azim, sekarang subhana rabbiyal a'la. Ini lebih banyak kita melaksanakan sholat. Kalau tadi subhana rabbiyal azim satu rakaat, kita baca berapa kali? 3 kali. Kalau subhana rabbiyal a'la berapa kali? Satu rakaat 6. Ya kan? Sujudnya berapa kali? 2 kali, berarti 6 kali. Nah, apa pahalanya, ganjarannya? Ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampuni dia. Wa adkhalahul jannah, dan Allah masukkan dia ke surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu yajlubur rizqa. Ya. Tasbih itu bisa mendatangkan rezeki. Kalau rezekinya agak seret, maka bisa diatasi dengan apa? Tasbih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani, yang sangat ringan ala lisan, di ucapan. Jadi kalimat ini 2, mudah diucapkan. Faqilatani fil mizan, akan tetapi berat timbangannya fil mizan, di mizan nanti. Habibatani lir rahman, yang 2 kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ringan tak? Mudah tak ucapinnya? Mudah kan? Ya, mudah di lisan. Akan tapi 2 kalimat ini berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babu at-talis wal ishrun, bab yang ke-23. Fi fadilatit taubah, keutamaan bertaubat. Taubat, orang yang bertobat itu apa keutamaannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi, adapun orang-orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzamba lahu, maka itu seakan-akan tidak ada dosa lagi baginya. Jadi kalau orang sudah bertobat, maka dosa sudah diampuni. Ketika orang dosanya diampuni, maka seakan-akan udah nggak ada dosa lagi, ya, nggak ada bekasnya lagi. Wal mustaghfiru minadz dzambi, ya, akan tetapi ini ada keterangannya di sini. Adapun orang-orang yang meminta ampunan daripada dosanya, wa huwa muqimun alaihi, akan tetapi dia masih mendirikan maksiatnya, kal mustahzi'i bi rabbih, maka seakan-akan dia itu mengejek Tuhannya. Ya, misalnya ada orang berdosa mencuri, akan tapi dia masih melakukan perbuatan tersebut, maka seakan-akan dia mengejek Tuhan. Allah,
Allah itu Maha Pengasih, nanti diampuni. Nah, seakan-akan mengejek Tuhan. Ya. Bagi siapa? Bagi mereka yang bertobat akan tetapi masih melaksanakan dosa tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu merupakan taubat. Jadi orang menyesal itu sama artinya dengan dia bertaubat. Maka kalau orang bertobat kok dia tidak menyesal, maka belum dikatakan bertobat. Aku bertobat ya Allah, nggak merasa menyesal, berarti tidak dikatakan bertobat. Wattaibu, adapun orang-orang yang bertobat minadz-dzambi, dari dosa-dosa, kaman la dzambalahu, maka seakan-akan tidak ada dosa lagi baginya. Nah, maka kalau pengen diampuni, pengen bertobat, kunci pertama apa? Menyesal. Nah, ini tanda-tanda orang beriman itu seperti itu. Ketika dia berbuat dosa masih merasa menyesal. Kok ternyata dia mencuri, gak merasa menyesal, maka dipertanyakan keimanannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidaklah dari sesuatu, ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min syabin taibin, kecuali seorang pemuda yang bertaubat. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu anak-anak muda kayak kalian ini, masih muda akan tetapi merasa bersalah dan dia bertobat. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala, dan tidaklah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala min syaikhin, yaitu orang tua. Syekh itu orang yang tua. Secara umum syekh itu adalah orang yang umurnya 40 ke atas. Ya, kok orang sudah 40 ke atas tetapi dia masih muqimin, masih mendirikan maksiat, ya, muqimin ala maksiatihi, nah, itu maka termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan tadi, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Pemuda taat, atau pemuda yang berbuat dosa akan tetapi apa? Dia menyesal dengan dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Orang yang tua dan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tua maksiat lagi. Nah, ini enggak tahu apa, bentar lagi aja datang. Nah, ibaratnya bahasa kasar seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilah, segala sesuatu itu ada siasatnya. Wa hilatud dzunubi at-taubatu, dan siasat daripada dosa atau untuk menghilangkan dosa, siasat untuk menghilangkan dosa-dosa itu adalah dengan bertaubat, at-taubatu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in dawaun, segala sesuatu itu ada obatnya. Seperti dijelaskan kemarin, kalau sakit kepala apa obatnya? Bodrek. Kalau demam apa obatnya? Paracetamol. Kalau sakit gigi apa obatnya? Apa sakit gigi itu? Apa? Apa tuh? Osagi ya. Obat sakit gigi kan? Osagi itu obat sakit gigi. Ya, osagi berarti. Nah, sama, kamu punya permasalahan, ya, kamu punya sesuatu penyakit nih, dosa. Apa obatnya? Wadawa'udz dzunubi at-taubatu. Obat daripada dosa adalah taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimu al-haubat. Taubat itu merobohkan kesalahan. Jadi perumpamaan daripada kesalahan itu adalah seperti pohon yang bikin rusak tanah, ya. Pohon yang bikin rusak lingkungannya. Maka ketika orang bertaubat, ibarat pohon ini roboh, ya. Pohon ini gak bisa dirobohkan dengan apa-apa kecuali dengan apa? Taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilaihi likulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku
bertobat kepadanya kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Ini Nabi yang mengatakan, kalian hai manusia, tobatlah kepada Allah. Aku ini setiap hari tobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah sebanyak berapa? 100 kali. Kita tahu sama-sama, Nabi itu manusia maksum, yang ada tidak ada dosa Nabi. Ya, Nabi bisa melakukan kesalahan, akan tetapi pasti diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak punya dosa. Kecuali dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu tidak punya dosa, maksum, manusia yang tidak punya dosa. Akan tetapi Nabi masih bertobat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehari berapa kali? 100 kali. Lah kita ini manusia penuh dosa, kok nggak mau tobat? Kok nggak mau minta ampunan? Nabi yang nggak punya dosa saja masih bertaubat minta ampunan. Lah manusia yang jelas punya dosa, banyak dosanya, kok nggak mau bertobat? Ya, ibarat tuh ada orang kaya lihat duit 1000 di jalan masih mau ngambil. Lah ini orang duit beta punya, nengok duit malah sok-sok jual mahal, nggak mau ngambil. Nah ibaratnya kayak gitu. Nih Nabi itu bertobat sehari ya, atau minta ampunan sehari 100 kali. Ya maka kita sebagai manusia yang berdosa seharusnya lebih dari ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tayasu, jangan berputus asa. Fa inal ya'sya kufr, karena sesungguhnya berputus asa itu termasuk perbuatan yang kufur. Ya. Tobat kepada Allah, wala tayasu, jangan putus asa. Saya ini dosanya banyak Ustaz, saya ini dosa saya segunung, saya sudah putus asa pengen tobat sama Allah nih, gak mungkin diampuni. Kata Allah, kata Nabi tadi apa? Bertobatlah, jangan sampai putus asa. Dosa kamu sebesar gunung, ya, ampunan Allah sebesar bumi. Dosa kamu sebesar danau, ampunan Allah sebesar lautan. Ya, artinya jangan sampai putus asa. Kalau kamu ada kesalahan, akuin kesalahan dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dosa saya sudah banyak, enggak mungkin Allah ampuni. Pasti Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, ya, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Dosa apapun itu pasti diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan dari dosa syirik. Mana tadi? Nah, nih. Ajilu bitaubati. Bergegaslah kalian untuk taubat. Kapan waktunya? Qoblal maut, sebelum maut, sebelum mati. Pertanyaannya, manusia ini nggak tahu kapan matinya. Bisa jadi matinya nanti sore, maka kapan harus bertobat? Sekarang. Bisa jadi matinya tahun depan, maka tahun ini harus bertobat. Kita nggak tahu kapan kita mati. Maka kata Nabi, apa? Segeralah kamu bertobat. Sebelum apa? Sebelum mati. Pertanyaan kapan harus bertobat? Ya karena kita nggak tahu, berarti harus disiapkan dari sekarang. Yang kedua, wa'ajilu bisolati qoblal maut. Maka bersegeralah kalian untuk sholat. Sebelum apa? Qoblal maut, al-khawatir, waktunya habis. Sebelum waktu sholat habis, silakan sholat. Ya. Nih, ketika orang sholat, misalnya kamu sholat apa? Sholat maghrib. Misalnya maghrib jam 7, selesai jam 8 isya. Ini misalnya. Ya, maka ketika orang kok ternyata dia sholat maghrib di ujung jam 7.55, ya, ketika dia takbir Allahu Akbar, udah tahiyat akhir, Allahu Akbar sampai tahiyat terakhir, ya, belum salam, udah bunyi azan Allahu Akbar azan isya, berarti dia termasuk orang yang lalai, termasuk yang terlambat. Ya, maka persegerakanlah yang namanya sholat
seperti kita mensegerakan tobat sebelum mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, qabla an tamutu, sebelum kalian meninggal. Nah, ini hampir sama seperti yang di atas, ya. Ini masalah taubat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, yang benar itu adalah Al-Jilani. Tapi populer di Indonesia itu Al-Jailani. Yang benar apa? Al-Jilani, ya. Beliau memberi syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, ketika orang bertobat itu harus pertama menyesali perbuatannya, ya. Pertama apa? Menyesali perbuatannya. Kok orang pengen taubat tapi dia nggak nyesal, udah maksiat, maka tidak diterima taubatnya. Yang pertama apa? Harus menyesali kesalahan, menyesali perbuatan yang kita lakukan itu. Yang kedua apa? Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Kita tinggalkan dosa tersebut. Yang masih mencuri, tinggalkan mencuri. Yang masih maksiat, tinggalkan maksiat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi melaksanakan maksiat tersebut. Kok orang sudah taubat besok masih ulangi, berarti belum dikatakan taubat. Tadi dikatakan di hadis, barang siapa yang dia bertobat, minta ampun sama Allah, tapi kok dia masih mendirikan maksiat, ya, masih melaksanakan maksiatnya, sama seperti apa? Kal mustahzi'i Rabbi, seperti dia tuh mengejek Tuhannya, mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babu ar-rabi wal ishrun, bab yang ke-24, fi fadilatil faqri, fadilah daripada kemiskinan. Oh, jadi orang miskin ada fadilahnya. Ada yang cita-cita jadi orang miskin? Nah, nanti kita baca hadis ini, siapa tahu kamu berminat jadi orang miskin. Miskin itu apa? Orang fakir itu apa? Apa? Fakir. Menurut Imam Ghazali, beliau menyebutkan bahwasanya fakir itu adalah tiadanya sesuatu yang dibutuhkan. Kamu butuh sesuatu, kebutuhan pokok maksudnya, ya, ternyata tidak dibutuhkan, tidak ada, maka ini termasuk fakir. Kalau miskin apa? Miskin itu masih memenuhi, ya, fakir itu di bawahnya lagi, ya, fakir di bawahnya. Miskin itu masih kebutuhan pokok masih terpenuhi, tapi kadang masih kurang-kurang. Nah, tapi kalau fakir itu apa? Memang dia tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Beli beras tak cukup, itu fakir itu, ya. Bukan beli, oh saya fakir itu, apa? Saya mau beli Pajero nggak cukup, nggak masuk. Saya pengen beli Lamborghini, tak masuk, itu nggak masuk golongan. Ya, saya ini fakir, apa? Saya rumah saya baru 3, saya mau beli rumah keempat nggak sanggup saya duitnya. Itu nggak masuk fakir. Itu fakir hatinya, gitu. Nggak qanaah namanya. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru zainun 'alal mu'min. Kemiskinan itu adalah perhiasan bagi seorang mukmin. Nah, jadi kalau orang kaya berarti dia seperti orang tidak punya perhiasan. Ada yang minat jadi orang miskin? Ya. Apa perumpamaannya? Minal idhar, seperti bulu al-hasani, bulu yang indah. Ala khadil faros, di pipi kuda. Nah, ini yang bagian perkudaan ada. Pokoknya dia seperti bulu-bulu yang indah di pipi kuda. Kayak mana kuda? Kuda ada bulu-bulunya. Pokoknya dia indah lah seperti itu. Bulu-bulu yang menghiasi kuda. Nah, itu perumpamaan orang miskin. Jadi yang miskin-miskin, nah itu perumpamaan kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syaitun indallah wa zainun indallah yaumil qiyamah. Kemiskinan itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa zainun indallahi yaumil qiyamah. Dan itu perhiasan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara, mencintai orang-orang yang fakir,
min akhlaqil anbiya, merupakan akhlak dari para nabi. Jadi kalau kamu pengen memiliki akhlak nabi adalah kita tiru dengan apa? Mencintai, menyukai orang-orang fakir. Ada orang fakir jangan jangan diejek. Ini nih bajunya kotor nian, ini. Berarti nggak punya akhlak nabi. Kebalikannya, wa bughdul fuqara, benci kepada orang-orang fakir, min akhlaqi al-farainah, merupakan akhlaknya Fir'aun. Kok orang benci dengan orang fakir sama kayak Fir'aun. Nah, tapi kok dia senang dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, sama seperti akhlaknya para nabi. Kamu jadi Fir'aun apa nabi? Nabi. Caranya apa? Cintailah orang-orang miskin. Jangan dicintai aja, tetapi ditolong. Aku cinta sama kau. Enggak, ya, ditolong maksudnya. Kita santuni mereka, jangan dihina. Ya. Nanti kamu sama perempuan misalnya. Dia nanya, "Kamu kenapa kok sayang sama aku?" Misalnya kan. Dijawab, "Karena kamu miskin. Aku pengen jadi kayak Nabi, mencintai engkau yang miskin." Jangan gitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in miftah." Segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannati, adapun kunci daripada surga adalah hubbul masakin, mencintai orang-orang miskin, wal fuqara, dan para orang-orang fakir. Kenapa? Kenapa kita harus mencintai mereka itu? Li sabrihim hum julasa Allah. Ya, karena kesabaran mereka. Hum julasa Allah, mereka itu ketika di akhirat nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari kiamat. Jadi duduknya orang-orang miskin itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab kita kenapa mencintai orang miskin, fakir itu dicintai, karena mereka sabar. Nah, maka kalau kita jadi orang miskin, maka biar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kuncinya? Sabar. Kalau kaya, ya harus bersyukur. Yang miskin, ya harus sabar. Nah, ini dua hal untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, ada bersabar dan bersyukur. Ini ada kisah tentang suami istri. Siapa misalnya? Si Toil, Mas Toil. Dan Mbak siapa? Misalnya Mbak siapa? Mbak Juleha. Jadi ini kisah aja ya. Jadi Toil ini adalah orang yang jelek. Misalnya ya. Ya, Juleha ini adalah orang yang cantiknya, bukan cantik banget. Cantiknya pol. Ya. Kenapa? Akhirnya ketika itu si Juleha ini ngomong sama Mas Toil. Mas Toil, ya, kayaknya kita ini bakal masuk surga bareng-bareng nanti. Loh, kok bisa? Karena apa? Karena aku bersabar dengan kejelekanmu dan engkau bersyukur dengan kecantikanmu. Gitu, ya. Jadi yang jelek-jelek bersyukurlah kalian. Bersabarlah kalian, ya. Orang jelek itu kalian harus bersyukur. Kenapa? Kalau ada yang suka dengan kalian, berarti dia tulus mencintai kalian. Ya. Iya. Kalau orang yang ganteng itu biasanya cinta pandangan pertama. Nengok cantik, ganteng nian. Seperti itu. Tapi kalau kamu jelek, ada yang cinta dengan kamu, berarti apa? Berarti dia tulus mencintai kamu. Ya, apalagi jelek, miskin lagi. Wah, itu ada cinta, berarti cinta mati betulan, cinta buta. Tapi kalau kaya, ganteng, apalagi mobil berderet, itu dipertanyakan cintanya. Ya, maka kamu yang jelek-jelek bersyukurlah. Karena ketika ada yang mencintai kamu, dia tulus mencintaimu. Oke? Bersyukur.
yang jelek. Tapi yang sudah ganteng ya nggak usah jelek-jelekin. Ya, pokoknya ganteng ya bersyukur, jelek pun ya bersabar. Al-Fakru mana tadi nih? Sampai mana tadi nih? Innallaha ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu abdahu, mencintai hambanya, al-mu'minu, yang mukmin, al-fakir, lagi fakir. Jadi Allah mencintai orang mukmin dan dia fakir. Al-muta'affif, dengan syarat dia al-muta'affif, menjaga diri. Yang selanjutnya abal iyali, dia punya banyak keluarga. Abal iyali ini dia keluarganya banyak. Jadi Allah itu mencintai orang, pertama syaratnya dia mukmin. Kamu masuk tak? Masuk ya, mukmin semuanya. Yang kedua fakir, miskin. Yang belum miskin, kalau pengen cinta Allah miskin. Ya, dia miskin, dia mukmin. Kedua miskin. Yang ketiga apa? Bukan hanya miskin, akan tapi dia bisa menjaga diri. Ini miskin, tetapi tiap malam jago babi ngepet. Nah, ini berarti tidak menjaga diri. Yang kedua abal iyali. Abal iyali ini apa? Dia artinya abal iyali banyak keluarga. Bisa diartikan sebagai orang yang dermawan. Kalau orang dermawan itu kan banyak keluarganya. Dengan orang nyapa, baik, banyak keluarganya. Nah, itu miskin tapi tetap dermawan. Nah, itu. Ini miskin, sombong lagi. Nah, itu nggak disukai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanah. Miskin itu amanah. Faman katamahu, maka barang siapa yang bisa menyembunyikannya, menyembunyikan kemiskinannya, karena ibadatan, maka itu adalah ibadah. Kamu miskin, kurang segala satu kekurangan, tapi kamu menyembunyikannya, merasa aku ini kecukupan kok, Allah selalu mencukupi kok. Bersyukur artinya dalam kemiskinannya, bersabar dalam kemiskinannya. Maka waman baha, akan tetapi ada yang kedua, barang siapa yang memperlihatkannya, faqad qallada ikhwanahul muslimin, sesungguhnya dia telah memberatkan saudaranya yang muslim. Maka kalau kita mungkin kekurangan, afdolnya yang utama adalah kita sembunyikan. Ini kurang duit, nah, kalau bisa kita selesaikan masalah kita sendiri, jangan sampai nyusahin orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah, lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, wa du'afa, dan para du'afa, min ummati, di antara umatku. Kata Nabi, orang yang miskin, du'afa, ini beruntung, bersyukur, ya, termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena hisabnya sedikit. Ada satu kisah tentang seorang yang kaya raya, 7 turunan, bukan 7 turunan, 9 keturunan. Ya, dia punya harta banyak. Ketika sebelum meninggal, dia ngasih wasiat. Nanti ketika saya meninggal, barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, ya, artinya dipendam di kubur, nah, tetapi mungkin dikasih nafas tetap, artinya bisa hidup dalam kubur, itu nanti aku kasih separuh hartaku. Artinya miliaran dikasih. Aku dikasih sayembara ini ketika dia sudah meninggal, dikasihlah sayembara oleh keluarganya, ya, sesuai dengan amanahnya beliau tadi. Maka nggak ada mau. Siapa yang berani kayak gitu? Ada mau mungkin? Nggak ada mau kan? Akhirnya ada satu orang yang mau. Ini petani miskin. Bukan, kalau dikisahkan itu dia seorang penebang pohon, nggak punya harta apa-apa kecuali satu kapak. Ini miskin ya, karena sudah kepepet mungkin. Dengan penawaran hadiah sangat besar, akhirnya dia mengajukan diri. Ya saya mau. Ya, sehari dikuburlah dia. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, baru beberapa hari langsung teriak-teriak minta keluarin. Ya, minta keluarin. Akhirnya apa ditanya? Loh, kenapa kamu? Ya karena sudah bisa 3 hari dan gak ada yang mau, tetaplah dikasih harta 1/4-nya. Tadi dijanjikan setengah,
udahlah, karena kamu sudah berani, dikasih apresiasi, nah ambillah seperempat hartanya. Ketika dikatakan itu ditolak aja, udahlah nggak mau, ambil harta tuh, makanlah pada dewe. Wah, bahasa kayak gitu. Ya, kadang tanya, kenapa kau nggak mau? Ini kan harta banyak. Kamu kalau untuk kamu sendiri ini 2 keturunan masih awet hartanya. Kata dia, saya dalam kubur punya harta cuma 1. Saya ini harta tak punya apa lagi. Harta saya cuma 1, cuma kapak nih lah. Itu malaikat sehari berpuluh-puluh kali lagi datang, ditanya tentang kapak ini. Kamu siapa? Ini kan heran malaikatnya. Ini yang meninggal. Nah, ada orang sebelahnya. Ditanya, kamu ini siapa? Katanya. Oh, aku gini-gini. Oh, iya, katanya. Apa harta kau sekarang? Wah, aku cuma punya kapak nih lah malaikat. Sikok-sikoknya tak punya harta lain. Ditanya malaikat, ini kapak beli dari mana? Wah, aku beli dari sini. Oh, udah 1 lulus dia. Baru 1 jam datang lagi. Wis, ini masih diragukan ini. Kapaknya ini kau pakai tebang untuk apa baik? Untuk ini. Pohonnya ini punya kawan atau punya siapa nih? Oh, ini punya umat nih di hutan kata gini. Tapi udah izin belum? Ditanya-tanyain semuanya. Cuman 1 kapak. Akhirnya mikir, kalau aku punya 1000 kapak, artinya kan tadi itu banyak hartanya kan, untuk beli 1000 kapak itu sanggup. Ini kayak mana hisapnya? 1 kapak pun 1 hari malaikat berpuluh-puluh kali datang. Apalagi 1000 kapak, tak jadi masuk surga. Kasih interview terus. Ya. Tuh. Jadi hisapnya itu berat. Maka kamu yang punya barang-barang, ya ini dipastikan barang itu halal. Ya, pecinya ini dihisap nanti. Baju dihisap nanti. Buku kamu dihisap. Punya buku kok nggak dibaca, dihisap nanti. Ya, apalagi tak punya buku. Ya, gitu. Tuh. Maka kita bersaksi. Jadikanlah benda-benda yang kita malah jadi saksi. Ya Allah, kamu bersaksi. Ya Allah, ini peci ini saksi. Saya beribadah kepadamu. Atau ngomong sama peci. Wahai peci, engkau ini saksi aku beribadah. Ya, wahai buku, kitab Lubabul Hadis. Ya, engkau saksi, aku ini belajar ketika Ramadan, nggak rebahan, nggak tidur. Aku minta saksi, karena ada kisah tentang seseorang itu yang di depan 7 batu. Jadi dia ngambil 7 batu, beribadah, habis itu sholat. Sebelum sholat dia ngomong kayak gini, wahai 7 batu, engkau saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, aku sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ketika udah ngomong kayak gitu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat tidur. Ketika tidur apa? Ketika tidur dia dilempar oleh malaikat ke neraka. Ketika mau dilempar ke neraka yang pertama, batu yang pertama tadi menghadangi. Ketika neraka kedua sampai ke-7, batu-batu tadi menghadangi. Karena apa? Karena bersaksi. Ya, maka kita bersaksi semua di meja. Oh ya meja, engkau sebagai saksi nih. Nanti aku di akhirat sebagai saksi, aku belajar ketika Ramadan. Wahai pena, engkau bersaksi, ya, jadi saksi ya kau marahin ke pena, ya, tekankan dengan pena. Nanti jadi saksi ketika saya di akhirat, kamu saksi aku ini ibadah sama Allah SWT. Ibadah dengan belajar, ya, nah itu bisa jadi saksi. Begitu pula dengan teman, ya, teman itu bisa jadi saksi. Dikisahkan ada 2 orang laki-laki. Yang ini 2 orang ini kemana-mana sama-sama. Kalau bahasanya bestie. Nah, 2 orang bestie. Kemana-mana pokoknya dia bareng-bareng. Kecuali kamar mandi. Kita pun ditemanin sampai depan pintu. Mau ke musola sama dia. Ke dapur sama dia. Siapa yang kayak gitu di sini? Ada yang gitu. Yang bestie-nya siapa sini? Ya, misalnya gitu. Misalnya To'el dengan Imam. Ini bestie ini ada. Jadi dikisahkan 2 orang ini bestie, kemana-mana terus bareng-bareng. Suatu ketika kok ternyata imam ini masuk neraka, To'il masuk surga. Akhirnya To'il ngomong, wahai malaikat, di mana kawan aku imam? Kata malaikat, kawan kau tadi itu masuk neraka karena malas belajar, karena dosanya banyak. Nah, kayak gitu. Artinya pahalanya itu lebih sedikit dibandingkan dosanya. Maka kata To'il, ya Allah, demi Allah, dia ini kawan saya dalam
Ketaatan. Ya, demi Allah dia ini kemana-mana sama saya taat. Ya, kalau nggak ada dia ini mungkin saya sudah bermaksiat. Kenapa? Karena kita ini mau bertaat, mau taat kepada Allah, pengen ibadah tuh kadang kalau nggak ada kawan nggak semangat, betul ya? Mau terawih tak ada kawan, malas, betul? Tapi kalau ada kawan ini pengen pengajian, pengajian yuk, malas aku, ayolah, berangkat ke semangat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya karena terkait kamu, ya Allah, demi Allah ini teman saya dalam ketaatan, demi Allah dia teman saya dalam kebaikan, maka kasih syafaat dia ya Allah. Dia minta sama Allah supaya tadi imam dimasukkan ke surga. Nah ini kisah nyata, dikisahkan diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Bisri. Tapi namanya bukan tokoh dari imam, tapi kisahnya seperti itu. Ya, artinya apa? Ada salah satu yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat itu adalah apa? Teman. Ini teman ini bisa jadi syafaat pada hari kiamat. Tapi kalau kamu berteman dengan ahli maksiat, ahli judi, ya Allah bersaksi dia mereka. Ini kawan saya mabuk nih. Masuk saya yang neraka dia tidak masuk, ya Allah adil nian. Bisa tidak kayak gitu? Bisa. Apa terima? Kamu mabuk berdua. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Terima tidak kamu? Tidak. Oh ya Allah, tarik juga neraka juga. Gitu. Maka teman itu mempengaruhi bukan hanya di dunia, akan tetapi di akhirat. Apalagi teman hidup. Ini lebih. Oke, lanjut tadi ya. Mana tadi? Nah, al-faqru ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru karamatun min karamatillah. Kemiskinan itu merupakan kemuliaan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin itu juga mulia artinya. Bukan artinya miskin itu hina, tidak. Miskin itu termasuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu dimuliakan Allah itu bisa jadi salah satu caranya dengan dimiskinkan. Bisa jadi ketika kamu kaya kok malah sombong masuk neraka. Maka Allah pengen lindungi kamu dengan caranya apa? Dengan miskin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakir 'alal ghani. Keutamaan, perumpamaan dari keutamaan orang miskin di atas orang-orang kaya itu seperti kafadli, seperti keutamaanku ala jami' khalqillahi ta'ala, dibandingkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Ini Nabi Muhammad ya, dibandingkan dengan seluruh alam ini. Lebih tinggian mana? Tinggian mana? Tinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perumpamaannya. Ini kamu manusia biasa ya, dengan Nabi Muhammad kayak mana perbedaan? Jauh. Nah, sepertilah perbedaan keutamaan orang miskin dibandingkan orang kaya. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a yu'tihillahu mithlal faqir. Tidak ada sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah berikan kepada orang-orang fakir. Artinya pahalanya ganjar sangat besar yang tidak mungkin diberikan Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang miskin. Ada yang berminat? Yang jadi orang miskin? Ada? Ya. Maka kita doa sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kita rezeki yang cukup dari cara yang halal. Amin Allahumma amin. Al-babu al-khamisatu syurun. Bab yang ke-25. Fi fadilatin nikah. Keutamaan nikah. Ini berat nih babnya nih. Terakhir berat pula. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atazwiju barakatun. Menikah itu berkah. Dengan catatan ya, jangan pula sampai habis ngaji ini langsung nikah semua. Ya. Saya dulu maksudnya. Ya. Jangan dulu ada nikung-nikung. Saya banyak santriwati khususnya di Jogja itu. Kadang nggak ada kabar, tiba-tiba telepon, tiba-tiba ngechat rata-rata 80%. Ngechat itu ngabarin, assalamualaikum Ustaz. Siapa nih? Saya lihat profilnya, oh santri saya di Jogja. 80% rata-rata ngabarin nikah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ini mau duit enggak Ustaz? Langsung transfer. Kan enak. Tidak, rata-rata ngechat, assalamualaikum Ustaz, mohon doanya Ustaz.
saya tahun ini nikah. Saya ketemu santri-santri saya itu rata-rata udah nikah semua. Maka kamu jangan. Ya. Biarlah usahanya dulu, Agus dulu, yang lain dulu. Kamu nanti lah, belakangan belajar. Ya. Menikah itu berkah, wal waladur rahmah. Adapun mempunyai anak itu rahmat. Fakrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anak kalian. Fa inna karamatul aulad ibadah. Karena sesungguhnya memuliakan anak-anak itu termasuk ibadah. Nanti kamu jadi orang tua, jangan minta dimuliakan terus, tetapi muliakanlah juga anak-anak kalian karena termasuk ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Nikah itu termasuk daripada sunnahku. Jangan dibaca an-nikahu santai. Ya. Itu ada kejadian santri karena kondisi mungkin ngantuk, nggak bisa ngasih harokat. An-nikahu ini sunat ya, apa nih? Kan nggak ada harokatnya. An-nikahu santai. Nah, akhirnya nikahnya lambat gara-gara baca kitab an-nikahu santai. Ya, yang betul apa? An-nikahu sunnati. Nikah itu termasuk daripada sunnahku. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Ya. Kok ada membenci nikah? Aku benci nikah, ada nikah ada. Maka apa? Bukan termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harairu, wanita-wanita yang merdeka. Ini masih dalam lingkungan perbudakan ya. Al-harairu, wanita-wanita yang merdeka. Sholahul bait, itu mendatangkan kemaslahatan bagi rumah. Wal ima'u, adapun budak-budak perempuan, fasadul bait, itu malah menghancurkan rumah. Jadi yang bagus adalah kita menikahi wanita-wanita yang merdeka. Ya, kalau sekarang insya Allah udah nggak lagi perbudakan, semuanya merdeka. Jadi insya Allah baik semuanya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yalqallaha tahiran mutahhiran, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci lagi disucikan, falyatazawwaji al-harair, maka nikahilah wanita-wanita yang merdeka. Jadi dengar ya, al-harair apa ya? Wanita yang merdeka. Berapa? Kalau wanita-wanita itu berarti 1 atau 2? Ya. 2 sampai 4. Nah, nih anjuran buat kalian. Kalian saja, saya dah. Ya, 1 cukup, 2 ya boleh. Ya. Mana ada tadi? Nah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisu arizqa bin nikah. Carilah rezeki dengan nikah. Kenapa? Karena nikah bisa mendatangkan, bisa menarik rezeki. Ini banyak kita temukan ya. Sebelum nikah dia pengangguran, setelah nikah ternyata banyak rezekinya. Ternyata dapat pekerjaan yang layak. Rata-rata kayak gitu. Orang belum nikah tuh ya duitnya pas-pasan, tapi setelah nikah kok makin banyak duitnya. Padahal tanggungnya bertambah. Ini masalah rezeki ya. Masalah rezeki itu seperti itu. Karena nggak bisa dilogikakan dengan otak. Orang bekerja keras juga nggak jadi kaya. Kadang orang kerja santai jadi kaya. Kalau seandainya rezeki itu diukur dengan keberatan kerja, maka tukang-tukang itu paling kaya seharusnya. Karena capek kerja. Kalau seandainya rezeki itu ditakar dengan teori, pakar ekonomi seharusnya paling kaya. Tidak, maka SE, sarjana ekonomi nggak kaya, malu seharusnya. Secara teori, tapi hakikatnya rezeki itu bukan dinilai dengan otak, bukan dengan otot, tetapi memang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad utiya nisfal ibadah, maka sesungguhnya dia telah diberi separuh daripada ibadah. Jadi dia nikah itu sudah ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarakum uzzabakum. Nah, yang paling buruk di antara kalian, kata Nabi. Siapa?
uzzabakum, yang jomblo-jomblo. Nah, kamu jomblo nih, aku paling buruk kamu nih. Ya, apa? Syirarakum uzzabukum. Yang paling buruk di antara kalian itu ada yang jomblo. Ada kitab, tapi nanti ini pembahasan panjang ya. Jadi jomblo itu kadang memang beberapa ulama kita memilih untuk menjomblo karena sibuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya ilmu itu mati di selangkangannya wanita. Artinya apa? Kalau orang sudah nikah, ini kata Imam Nawawi mengatakan yamutul ilmu baina fakhzin nisa. Matinya ilmu itu di selangkangan wanita. Artinya apa? Kalau sudah kenal cewek, udah nikah, susah nak belajar lagi. Tetapi dibalas oleh Imam At-Tabari. Dia mengatakan hayatul ilmu baina fakhzin nisa. Ilmu itu bisa hidup dari selangkangannya wanita. Artinya dia punya anak diwariskan lagi. Jadi ini dua pandangan berbeda. Maka sampai ada buku namanya Al-Ulama Al-Muzzab, ulama-ulama yang menjomblo. Ada saya punya bukunya yang terjemah bahasa Indonesia, judulnya Mereka Rela Membujang Demi Ilmu. Ya, ini kumpulan ulama-ulama yang sampai wafatnya dia membujang, dengan catatan mereka membujang karena fokus untuk menuntut ilmu, berpegang pada perkataan tadi. Kalau sudah kenal cewek, pasti tidak fokus belajar. Maka kalau kamu pengen fokus belajar, pengen jadi orang alim, jangan kenal cewek dulu. Kalau sudah kenal cewek, hilang ilmunya, ya, ngeblank. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabakum, yang paling jelek di antara kalian adalah yang jomblo. Wa aradhilu mautakum, yang paling hina matinya itu adalah uzzabukum, yang jomblo. Dia mati, ya udah tua mati, terus jomblo, itu hina matinya. Ya, kenapa? Karena apa? Kenapa? Siapa? Gak usah sebut nama ya. Apa? Kenapa? Karena ketika orang punya anak, otomatis anaknya akan mendoakan. Ya, mendoakan. Ya, maka nanti kamu ketika punya anak dididik apa? Agar dia bisa mendoakan. Salah satu tujuan orang tua kalian masukkan kalian ke pondok itu kalau nanti ketika meninggal kalian bisa mendoakan orang tua. Ya, pesan orang tua saya dulu kayak gitu. Ya, saya mama ini nggak ada minta apa-apa dari kamu. Ya, mama ini nggak nuntut kamu jadi orang pintar, enggak. Mama nggak nuntut kamu juara, tidak. Cuman satu nanti kalau mama mati, mama meninggal, kamu bisa doakan mama. Ya, itu pesan orang tua saya dulu kayak gitu. Bapak saya pun pesan kayak gitu. Nggak nuntut apa-apa, nggak harus kamu pintar, nggak harus ini, enggak. Nanti kalau mama mati, bapak mati, kamu bisa doakan. Kau masih ingat mendoakan orang tua? Nah, itu cuma minta ya. Maka saya semangat belajar sampai lulus, motivasi cuma satu itu. Yang pengen nyenangin orang tua, pengen bahagiakan orang tua, bikin bangga orang tua. Ya, selain daripada itu nanti ya itu nasihat itu tadi, nggak nuntut apa-apa, cuma apa? Nanti kalau mama bapak mati, bisa bisa doakan mama bapak. Maka sama kayak orang tua kalian, ya banyak orang tua kalian yang pesan ke saya, mungkin nggak mengucapkan karena secara langsung, secara umum kayak gitu. Saya nggak tuntut anak saya tidak haruslah pintar. Dia masuk pondok sudah senang, saya saat. Itu orang tua kalian. Kadang telepon saya sambil nangis itu, ya, ngomong kayak gitu. Saya pengen nanti kalau saya meninggal ada doakan, udah cukup ya bagi saya. Nah, segitunya. Ya, lanjut kita selesaikan sedikit. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum, ya. Yang paling buruk di antara kalian itu adalah yang jomblo di antara kalian. Rakaatani min mutaakhirin, 2 rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang berkeluarga, mutaakhir, khairun min sab'ina rakaatan. Lebih baik dibandingkan 70 rakaat min ghairi mutaakhirin yang dilaksanakan oleh orang yang belum berkeluarga. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma an'amta zaujataka, tidaklah engkau memberi makan istrimu, fahuwa laka sedekah, kecuali bagimu dicatat sebagai sedekah. Jadi laki-laki suami memberi nafkah istrinya, ini tetap dicatat sebagai sedekah.
sedekah walaupun itu kewajiban. Ya, Tep, itu aja yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Wabillahi kabar majlis. Alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.